Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kalau Tuhan pelihara kehidupan kita pada Kamis pagi hari ini tanggal 15 Mei 2025, itu semua karena anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih cinta kita semua. Tuhan masih percaya kepada kita. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Dan kita menggantungkan diri kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian "Tahu Saku Takut, Allah penjaga kita El Shaddai". Karena sebentar kita membaca firman Tuhan 1 Tawari pasal 21 pasal penuh ayat 1 sampai 8. Israel melawan perang kembali lawan bangsa Filistin. Bahkan ada manusia raksasa yang berjari 6, saudara. Jari tangan 6, kakinya 6, jadi totalnya 24, saudara. Betapa besar ini orang. Tapi mereka tewas oleh tangan Daud, oleh karena Tuhan El Shaddai menyertai Daud. Demikian apapun pergumulan kita, serahkan semua pergumulan kita bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tahu saku takut, amin, haleluya. Allah penjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, haleluya. Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus maaf segala-galanya, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah Juru Selamatku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Tuhan Yesus peliharaku, amin, haleluya. Dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah besar dan dahsyat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia dahsyat. El Shaddai sangat mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mulia kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan,
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memujai nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus besar dan ajaib, Dia dahsyat, begitu mulia Engkau Bapa. El Shaddai, Tuhan Yesus, sucikan pagi ini mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Segala dosa, segala kesalahan kami Tuhan ampuni. Batuk hamba-Mu sembuhkan, batuk pilek hamba-Mu sembuh dalam nama Yesus. Bagi anak yang sakit juga Kau sembuhkan Tuhan. Kau El Shaddai, Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, bagi Engkau tidak dapat kamu mustahil. Luar biasa Engkau Yesus. Kami percaya pagi ini kami semua anak-Mu diberkati sama Tuhan. Karena Bapakku Tuhan Yesus sangat baik. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau adalah pusat sentral di atas segala kali. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Semangat saya kalau sudah melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Menyampaikan firman Tuhan, memuji Tuhan. Sebab Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Dalam Ulangan 7:21 dikatakan, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat, saudara. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Rom 8:31. Kalau siapa lawannya kalau Tuhan di pihak kita, saudara? Nggak ada, saudara ya. Oleh itu jangan saudara fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Serahkan ya, serahkan persoalan kita kepada Tuhan, tapi kita fokus kepada Tuhan ya. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita mau baca kembali firman Tuhan berurutan, rutin berurutan. Ya, tiap pagi kita baca firman Tuhan, saya berurutan. Sekarang kita mau baca 1 Tawarifasa 20 ayat 1 sampai 8. Puji Tuhan. Nanti malam baca perjanjian baru. Terus kita setia. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang setia secara vertikal dengan Tuhan, secara horizontal setia menyampaikan firman Tuhan berurutan kepada seluruh Bapak Ibu yang saya cintai, supaya Bapak Ibu diisi dengan firman Tuhan, bukan diisi dengan perkara dunia. Ya, karena firman Allah menjadi makanan yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau baca pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ia memukul kala Raba dan meruntuhkannya. Lihat ini saudara, 3000 tahun yang lalu saudara, sudah bangsa Israel ini ya menang selalu. Memang dia hebat kalau suruh berperang saudara. Kalau Israel sekarang ini keturunan dari Israel yang lalu sama saudara. Seperti Perdana Menteri Benyamin Netanyahu itu dari suku Benyamin. Dan suku Yehuda, makanya namanya Yahudi, itu karena dari Yehuda asal usulnya. Ya, karena mereka dulu keturunan dari Yakob yang disebut Israel, ada 12 suku. Ya, dan pecah perang bangsa Israel itu pecah dua, Israel utara dan selatan, gara-gara Raja Salomo yang sudah berdosa kepada Tuhan. Anak Rehabeam tidak tahu mau turut, dia malah mau cara-cara kekerasan, nggak bisa saudara ya. Jadi muridnya atau anak didiknya Salomo yang namanya Yerobeam itu menjadi raja saudara ya, untuk utara, Rehabeam yang selatan, yang ibu kota dulu kalau mereka di Samaria, tapi kalau Israel ada di Yerusalem ya. Itu kita takut sama Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau hidup yang penuh dalam tantangan, penuh dalam peperangan. Tapi kalau Tuhan bersama kita pasti ada kemenangan. Seperti Daud mau mengalami kemenangan. Ya, Daud di Yerusalem artinya menjaga hubungan sehat dengan Tuhan. Sebelum kita menghadapi peperangan, sebelum kita menghadapi masalah pergumulan, datang kepada Yesus seperti Daud ini. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti pagi ini kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sebelum kita Bapak Ibu beraktivitas, mari terlebih dahulu kita datang berdoa. Adakan sebuah keluarga dengan Tuhan. Biarpun hanya secara singkat, enggak ada masalah.
Yang penting kita ada hubungan sehat dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita hubungan sehat dengan Tuhan. Di situ kan menikmati kebesaran Tuhan. Ayat yang kedua, sudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal. Dan itu dikenakan kepada Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jaran di kota itu. Diizinkan sama Tuhan, Daud bangsa semenang mengambil jaran, nggak ada masalah. Karena sesungguhnya barang-barang semua ada di muka bumi milik Tuhan, saudara. Karena Daud begitu cinta Tuhan, disertai Tuhan di dalam setiap peperangan. Demikian kehidupan kita. Kita disertai menghadapi tantangan hidup yang penuh dengan tangan-tangan pergumulan Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun tak terbatas ya. Masalah yang kita hadapi serahkan kepada Tuhan, andalkan Tuhan Yesus, pasti Tuhan berikan kemenangan. Ini sebab ini terbukti. Mari kita baca berikut ayat 3. Penduduk kota itu diangkutnya dan paksanya bekerja dengan gergaji, penggerak besi, dan kapak. Demikian juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Ada kemenangan, saudara. Amon, kalau saudara lihat ya, Moab, Amon, itu kan asal-usulnya dari anak Lot, 2 wanita, saudara, menikah sama Lot sendiri, saudara. Punya anak, ya, itu disebut Amon dan Moab. Nah, tetapi mereka temu musuh Israel karena ini dasarnya sudah salah, saudara. Ya, mungkin kita takut sama Tuhan, itu sejarahnya. Makanya mari kita jangan salah bertingkah. Jangan macam-macam dengan berbuat dosa. Tapi stop dosa. So, nanti dampaknya keluarga. So, kalau seorang berdosa kepada dampak seperti ini. Lot, ya, nikah anaknya 2 itu. Kalau saya baca dalam kejadian. Anak pertama, ya, dia sengaja ingin bersetubuh dengan Lot, papanya bersetubuh. Anak yang kedua juga. Akhirnya lahir Moab dan Amon ini, saudara. Ya, maka keturunan berikutnya nggak bagus perang dengan Israel. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan supaya perbuatan kita jangan melanggar firman Tuhan, jangan berzina, jangan berbuat dosa, tapi kita stop dosa, hidup takut akan Tuhan ya. Berikutnya ayat keempat, sudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin digeser. Pada waktu itu Sikabe orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan, mereka ditundukkan pada mereka keturunan raksasa, Bapak Ibu. Maka terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lakmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesang tukang temun. Besar saudara ini, ya. Tombaknya besar sekali. Karena dibilang gagang tombaknya, saudara. Gagangnya sama seperti pesang tukang temun, itu berarti hampir 2 meter, saudara. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana pada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Jika orang ini termasuk keturunan raksasa, ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang yang termasuk keturunan raksasa di Gad, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Amin, saudara lihat ya. Jarinya 6, saudara, tangan 6. Kalau kita kan 5 normal diciptakan sama Tuhan. Kenapa kok 6? Karena mereka dengan kekuatan daging, angka 6 angka bicara manusia. Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Jumlahnya 24, 2 tambah 4 juga 6. Jadi sepenuhnya dia tidak berharap sama Tuhan. Sepenuhnya mereka berharap kepada kekuatan manusia. Kalau firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kalau jari kita 5, karena 5 bicara kasih Kristus. Oleh karena kasih Tuhan kita hidup sampai detik ini. Untuk itu mari kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan berpihak kepada Daud. Hancur mereka ditewaskan oleh Daud. Karena Daud bersama dengan Tuhan. Demikian Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, pergumulan yang begitu berat, yang secara manusia tidak mungkin ada kemenangan, tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Dan firman Tuhan tadi sudah saya baca, Ulangan pasal 7 ayat 21, jangan gemetarkan mereka,
karena Tuhan di tengah-tengah kita Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tak usah ku takut. Amin. Haleluya. Allah penjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Tak usah ku cemas. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatiku. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, andalkan Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala prioritas. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Ada kemenangan, ada berkat Tuhan. Hidup dengan penuh sukacita, hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.